Sekarang untuk metode rata-rata sederhana tadi dari indeks musiman yang sudah kita hitung, itu sebenarnya ada interpretasinya ya. Interpretasinya apa? Yang perlu kita tahu, kita harus mengerti dulu patokannya apa ya. Patokannya adalah 100%. Artinya ketika nilai indeks musiman ini kita kurangkan dengan 100% dan hasilnya negatif, itu berarti angka itu lebih rendah, penjualan itu lebih rendah dari biasanya. Tetapi ketika nilai indeks musiman kita kurangkan dengan 100% dan hasilnya positif, berarti nilai itu, angka itu atau hasil penjualan itu artinya lebih tinggi daripada biasanya. Saya contohkan untuk kuartal 1, nilai indeks musimannya kan 61,02. 61,02 ini ketika kita kurangkan 100% hasilnya adalah negatif atau minus 38,8%. Kalau minus tadi artinya apa? Artinya adalah lebih rendah. Berarti pada kuartal pertama penjualan buku tulis adalah 38,8% lebih rendah daripada rata-rata penjualan setiap kuartalnya. Ya, gitu. Sama untuk yang kuartal 2, ini kan bisa kita lihat hasilnya 88,14%. Ketika dikurangkan 100% hasilnya sudah pasti negatif ya. Tapi ini untuk kuartal ketiga bisa kita lihat yang dari awal memang angka penjualannya naik. Indeks musimannya 176,27%, dikurangkan 100% hasilnya positif. Positif 76,27% atau nilainya ini tuh positif. Artinya pada kuartal ketiga penjualan buku tulis adalah sebesar 76,27% lebih tinggi daripada rata-rata penjualan setiap kuartalnya. Nah, lebih tinggi ini kenapa? Oh, mungkin karena ada faktor musiman. Makanya namanya adalah indeks musiman. Ya, mungkin musim sekolah, musim masuk kuliah, butuh buku gitu ya. Oke. Nah, setelah kita menghitung indeks musiman, sebenarnya kita juga bisa menghilangkan pengaruh musiman terhadap suatu data gitu. Jadi ketika kita mau ngelihat, sebenarnya kalau enggak musim anak sekolah, enggak musim peserta didik baru, masuk kuliah baru, itu setiap kuartalnya nilainya berapa sih gitu ya. Jadi untuk melihat jika musimnya adalah sama, tidak ada seperti tadi yang saya jelaskan, maka yang mempengaruhi adalah faktor selain musim gitu. Nah, ini kita diminta untuk menghilangkan pengaruh musiman ya. Caranya adalah tadi kan data awalnya ini. Nah, terus kita diminta cari indeks musiman, sudah ketemu ini. Berarti data ini itu adalah data dipengaruhi oleh faktor musim. Sekarang kita diminta untuk menghilangkan pengaruh musimannya, ya. Jadi di sini saya bikin tabel lagi penjualan bebas dari pengaruh musiman. Kita bikin datanya sama ya, tahunnya 2015, 2016, 2017. Caranya adalah kita bagi ya. Di kuartal pertama pada tahun 2015 ini kan jumlah penjualannya 2 kita bagikan dengan indeks musimannya. Indeks musiman tadi kan dalam bentuk persen ya. Kita bagikan dengan indeks musiman, hasilnya ada 3,28. Jadi nilai 3,28 ini adalah nilai yang tidak dipengaruhi oleh musim atau bebas dari pengaruh musiman gitu. Sama untuk kuartal ke-1 pada tahun 2016 juga sama. Tadi nilainya 4, kita bagi dengan indeks musiman ya, sama dengan 6,56 ya, jauh kan nilainya. Nah, gini. Kemudian untuk kuartal kedua tahun 2015. Jadi tadi nilainya 4, ini kita bagi dengan total indeks musimannya ini 88,14, hasilnya 4,54. Kemudian pada kuartal ketiga nilai penjualan 2015 kan 7. Kita bagi dengan indeks musiman, hasilnya 3,97. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ketika di dalam 1 tahun itu dipengaruhi oleh faktor musim, dipengaruhi oleh faktor musim ya,
itu di kuartal ketiga ini adalah yang paling tinggi penjualannya. Berarti pada kuartal ketiga kan bulan Juli, Agustus, September. Nah, itu atau musimnya orang masuk sekolah gitu. Tetapi ketika tidak ada pengaruh musim itu, ternyata di kuartal ketiga ini yang justru lebih rendah penjualannya daripada di kuartal kedua dan kuartal keempat gitu. Ya, sama untuk tahun 2016, 2017 juga seperti itu. Nah, dari grafik penjualan data asli dan bebas pengaruh musiman itu seperti ini, ya. Ini pada tahun 2015 di Q1-nya tadi data aslinya kan yang merah nih. Nah, kemudian yang tidak ada pengaruh musim ini yang biru. Nah, ternyata grafiknya sama, tidak terlalu jauh, ya. Gini. Nah, sekarang di sini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Data penjualan per bulan di perusahaan XYZ seperti ini. Nah, kalian diminta untuk menghitung indeks musiman dengan metode rata-rata sederhana dan menghilangkan juga pengaruh musiman gitu ya. Ini datanya berarti tahunan. Nah, karena dari bulan Januari sampai dengan Desember. Kalau tahunan tadi gimana? Kalau kuartal ada 4 musim, kalau tahunan ada 12 musim, kalau mingguan ada 7 musim dan lain-lain. Kalau bulanan ya 30 musim gitu. Ya, ini dikerjakan sebagai latihan soal. Nanti minggu depan kita bahas atau siapa tahu nanti saya minta untuk mengumpulkan ya. Terima kasih. Sekian dulu video pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.